Higienisasi terjadi karena adanya interaksi suatu bahasa dengan bahasa yang lain dan terjadinya perangkat-perangkat bahasa yang saling berinteraksi. Nah, seperti pada kasus penelitian ini adanya interaksi antara lain antara bahasa Jawa, kemudian Arab, dan juga interaksi akulturasi budaya, yaitu budaya Jawa, Cina, dan budaya Arab. Menurut teori relativitas bahasa, bahwa bahasa itu mengemas budaya. Teori Sapir-Whorf ini bahwa bahasa itu akan merefleksikan muatan budayanya. Nah, seperti pada kasus higienisasi seperti ini, kata saklimah itu merupakan wancahan atau singkatan pengaruh dari Arab. Kalimah itu artinya kalimat menjadi diserap, yang Jawi mastani saklimah rong klimah itu menjadi penyederhanaan eufemisme. Nah, kemudian ada lagi pengaruh misalnya interaksi budaya, supaya ini disaksikan disuwunke marang Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salamku sing tak tujuake marang Gusti Allah sing manggone ing telenging swarga, lisenan martabat limo panjer disisani nabi, para wali, Bapak Adam lan Ibu Hawa. Nah, ini juga ada interaksi kepercayaan dulur papat lima panjer bagi orang Jawa, karena orang Jawa memiliki filosofi ideologi ini ya, dulur papat lima panjer, yaitu kakang kawah, adik ari-ari, kemudian darah, kemudian tali pusar, dan badan wadak dari badannya si orang itu sendiri yang menjadi pancernya. Nah, contoh lain juga pada istilah misalnya kata beduk dan kemudian ada tanjidor. Ini terjadi onomatope dan interaksi dengan bahasa yang lain. Beduk itu karena dulu pada zaman Nabi, pada zaman wali itu kan dibuat untuk memanggil orang sholat, duk beduk duk duk duk. Nah, beduk itu wayah beduk untuk sholat begitu. Nah, karena kemudian bunyinya duk duk diangkatkan beduk. Tetapi dalam kasus penelitian ini menjadi tanjidor ya, karena bunyinya menjadi dor dor begitu. Beduk itu ada yang bunyinya yang mengatakan dor 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 karena getaran dari kulit yang dipukul itu. Nah, ini onomatope. Kemudian juga kumbang semendung. Ini perpaduan antara budaya Jawa, kemudian reok dan barong di tradisi atau budaya Cina. Nah, perpaduan antara akulturasi Islam, etnis Tionghoa dan Jawa, keislaman ditujukan dengan tradisi asal mula jidor, sentulan. Selain itu pengaruh Islam yang terkait dengan sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemudian budaya Tionghoa yaitu materi kumbang sumendung yang berasal dari barongsai. Budaya Jawanya personifikasi Allah yang dianalogikan bahan pembuatan kumbang sumendung dari kayu loh. Loh ini maksudnya Allah. Dan ini kalau kita melihat di Masjid Kauman Keraton Ngayuk Yogyakarta, di pintu gerbangnya juga digambari waloh, karena orang dulu tidak bisa mengatakan Allah, supaya bisa mempengaruhi secara vokal fonologi menjadi Allah, seperti kata sahadaten menjadi sekaten ya. Kemudian bismillah semelah, kemudian go back so to the door, go back sodor. Nah, seperti ini adalah akulturasi perpaduan kemudian mengalami higienisasi. Contoh yang lain misalnya adanya kembang 7 rupa. Nah, kembang ini 7 berasal dari tradisi Jawa ya, karena Jawa pitu pada pitungkas, pitulungan atau pertolongan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolong dalam ketakwaan gitu. Nah, ini perpaduan antara Jawa pitu dengan pertolongan. Kemudian ada juga senjata ya, senjata yang dibuat oleh
tokoh atau gaman pedang yang dimainkan oleh pemain yang disebut pengandel atau sebagai kekuatan. Gaman ini memiliki daya esoteris dan eksoteris. Esoteris itu mengacu pada wujud visual, misalnya pedang. Ya. Kemudian yang terdiri dari materi fisik seperti baja, besi, dan pamor, atau yang terbuat dari batu meteor. Tetapi secara eksoteris diyakini memiliki kekuatan yang bersifat magis. Nah, ini secara psikologis bagi si pengguna, si pendol, si tembung, tahu si pemain dalam Tanjidor ini. Nah, begitulah kurang lebih intinya bahwa pijinisasi itu terjadi karena beberapa bahasa bisa berinteraksi atau interaksi suatu bahasa dengan unsur kebahasan yang lainnya sehingga mengalami perubahan. Oh, jadi contoh lain, misalnya gatel gumatel. Nah, pada gatel gumatel itu sebetulnya merupakan pembuatan kata ulang yang sangat berbeda dengan kebakuan bahasa Jawa. Nah, ketika tokoh itu sudah masuk ke alas, dia mengatakan gatel gumatel. Padahal kalau intinya itu menyangatkan, mestinya bukan gatel gumatel tetapi gumatel gatel. Artinya bahwa dia masuk di alas itu, di hutan, sampai ya, dia terkena apakah itu yang membuat dia gatal itu atau rambut atau terkena ulat gitu ya.